Hari ini bukan sekadar serangan, ini adalah awal dari perubahan dunia. Jika Amerika Serikat lumpuh, maka tidak ada yang bisa menghalangi Jepang di Asia. Dan setelah itu, Hindia Belanda. Ini bukan sekadar wilayah, tetapi ini sumber minyak. Tanpa minyak, perang tidak akan bisa dimenangkan. Indonesia adalah Tuhan. 8 Desember 1941. Dunia berubah dalam sekejap. Sebuah serangan menjadi awal dari akhir penjajahan di Indonesia. Termasuk Serangan Pearl Harbor berarti perang telah dimulai. Sekarang kita bergerak ke selatan. Januari 1942, Jepang mulai masuk ke Indonesia melalui Tarakan. Pasukan bergerak cepat. Siap, Tuan. Mereka ramai sekali. Kita siap menghadapi ini. Apakah ini pembebasan? Masuk ke dalam cepat. Aku takut. Tapi kita harus sembunyi. Kalijati, Jenderal terpoten mewakili pihak Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Hitoshi Imamura melalui perjanjian Kalijati. Peristiwa bersejarah ini menandai awal mula masa pendudukan Jepang di Indonesia. Datangan ini perjanjian Kalijati. Saya, atas nama seluruh pemerintah Hindia Belanda, dengan ini menyerahkan sepenuhnya segala kekuasaan pemerintahan, militer, serta seluruh urusan di wilayah ini ke dalam tangan pemerintah Jepang. Kami tidak lagi memiliki kekuatan apapun untuk mempertahankannya. Segera, seluruh anggota, aparat dan pejabat kami diperintahkan untuk mundur dari tugasnya, serta memberikan seluruh wewenang dan sarana yang dimilikinya. Seluruh pasukan militer Belanda yang masih berada di Kepulauan Indonesia diperintahkan menurunkan senjata dan tidak melakukan perlawanan tanpa syarat apapun. Kalian keluar. Ayo, Jenderal. Mari. Di pedesaan maupun kota, terdengar kabar dari menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sebagian rakyat percaya Jepang adalah saudara tua yang akan membantu kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat berpikir demikian. Warga sekalian, masuknya Jepang melalui Tarakan mendorong mundur Belanda dan berakhir dalam pembuatan perjanjian Kalijati. Kalau Belanda kalah, berarti kita bebas ya? Aku dengar Jepang itu saudara tua. Tapi katanya Jepang itu datang untuk membebaskan Asia. Tapi kenapa aku merasa takut? Anak-anak, penjajah selalu datang dengan janji manis. Namun nyatanya, kita, rakyat yang selalu menderita. Kalau begitu, kita tidak akan benar-benar bebas. Bebas itu tidak dapat dari orang lain,
Bebas itu harus diperjuangkan. Propaganda 3A 1942. Rakyat Indonesia, dengarkan baik-baik. Jepang datang bukan sebagai penjajah, tetapi sebagai saudara. Jepang sebagai pemimpin Asia, Jepang sebagai pelindung Asia, dan Jepang sebagai cahaya Asia. Masa depan kalian bersama Jepang. Kalau mereka pelindung, kenapa aku takut? Karena kata-kata mereka tidak sesuai kenyataan. Kita tidak boleh untuk langsung percaya kepada mereka. Namun, kita juga tidak bisa untuk terburu-buru menolak mereka. Kita harus bisa memahami situasi saat ini. Benar. Kita harus pandai memanfaatkan keadaan. Jika ada kesempatan, kita cari kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Ingat, Jepang adalah sahabat kalian. Untuk memandu Jepang menangkan perang, kami membentuk organisasi UTERA. Jika memang organisasi ini untuk kepentingan dan keuntungan rakyat, maka kami ikut serta. Namun, kami juga berharap adanya manfaat nyata untuk rakyat. Kita harus berhati-hati. Kita ikut, tapi jangan sampai kita sendiri kehilangan arah perjuangan kita. Menurutmu, apakah ini benar atau kita hanya dimanfaatkan saja? Kurasa mereka hanya ingin memanfaatkan kita. Selama kita masih bisa bergerak, kita gunakan kesempatan ini. Tujuan kita tetap satu, kemerdekaan Indonesia. Bantuan sebenarnya minta menghadap ke arah Istana Tokyo. Yo hai. Take it. Sore. Mengenai cipta untuk berterima kasih kepada prajurit-prajurit Nippon. Betul. Sore. Perhatikan semuanya. Setiap pagi, seluruh pegawai, pelajar, dan seluruh rakyat harus membungkus 20 derajat air matahari terbit sebagai tanda penghormatan bagi Kaisar Daigo. Tadi tunduk lagi. Saya punya satu keyakinan bahwa manusia hanya bisa tunduk dan menyembah hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan kepada sesama manusia, walaupun seberapa tinggi kedudukan. Ini bertentangan sepenuhnya dengan ajaran agama yang saya pegang teguh. Kami mohon penghormatan hanya milik Tuhan diberikan kepada seorang kaisar. Propaganda Perang Pasifik serta kerjasama pendidikan saat ini, di mana kurikulum dan budaya disiplin Jepang menjadi inspirasi sekaligus tujuan studi lanjut warga Indonesia. Pada masa kependudukan Jepang, terjadilah penghapusan diskriminasi yang dahulu dilakukan kolonial Belanda yang hanya memperbolehkan kaum bangsawan untuk menempuh pendidikan. Lalu, ada pula kewajiban untuk belajar bahasa Jepang dan juga pelajaran utama yaitu bahasa Indonesia. Ada juga indoktrinasi dan militerisme, yang dimana kurikulum tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga penanaman ideologi Jepang seperti penghormatan kepada kaisar, serta pelatihan, disiplin, dan fisik militer bagi para pelajar. Semua siswa harus hormat pada Jepang. Pemuda harus wajib ikut latihan Seinen. Kami harus melakukan semua ini
Bahkan mempelajari bahasa Jepang juga wajib. Latihan fisiknya berat, kita dipaksa disiplin. Tapi kita tidak punya pilihan. Pendidikan seharusnya membentuk manusia merdeka, bukan alat penjajah. Untuk menjaga ketertiban umum, keamanan wilayah, serta mengawasi setiap gerak-gerik masyarakat agar tidak menimbulkan hal yang dianggap membahayakan kekuasaan Jepang, dibentuklah Keibodan, atau juga disebut Barisan Pembantu Polisi. Anggotanya diambil langsung dari penduduk setempat. Di satu sisi, mereka bertugas menjaga keamanan dan ketentraman. Namun di sisi lain, keberadaan mereka menjadi sarana pengawasan yang sangat ketat sehingga seluruh gerak dan ucapan rakyat seolah tidak ada yang luput dari pantauan. Keibodan dibentuk secara khusus untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di seluruh desa. Dan kalian juga harus bertugas dalam menjaga keamanan di Jepang untuk mengawasi di lingkungannya masing-masing. Kami para tokoh dan anggota Keibodan bersedia memikul beban yang berat ini. Kami paham betul betapa beratnya beban yang diberikan kepada kami. Kami akan melaksanakan tugas kami dengan sebaik-baiknya agar masyarakat akan tidak menderita lagi dan akan hidup damai, rukun, dan sejahtera ke depannya. Kami bersumpah akan melaksanakan seluruh tugas dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, serta kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Dikatakan mereka bertugas untuk menjaga keamanan dan keramaian. Namun, mulai saat ini, setiap langkah yang kami ambil, setiap ucapan yang kami ucapkan, seolah-olah selalu diawasi ketat oleh Jepang. Pemerintah pendudukan Jepang tidak hanya mengerahkan kaum pria, tetapi juga melibatkan sepenuhnya kaum wanita. Pada bulan Agustus 1943, dibentuklah organisasi bernama Fujinkai, atau juga sering disebut Perhimpunan Wanita Indonesia. Meskipun pada mulanya bertugas membantu kebutuhan perang Jepang, organisasi ini justru menjadi wadah pertama yang memberi kesempatan luas bagi wanita Indonesia untuk berorganisasi, saling mengenal, dan menyadari betapa besar peran mereka dalam membangun kehidupan bangsa. Kalian harus bisa membantu Denipon dalam perjuangannya. Kalian bisa untuk medis dan juga untuk rumah tangga. Jadi kalian kami didik bisa memasak, bisa membersihkan, dan juga mengawaki tentara Jepang yang ada di Asia Timur Raya. Jadi secara prinsip tugas kita hanya memasak makanan, mencuci, merapikan pakaian, serta merawat prajurit yang terluka atau jatuh sakit karena berperang. Aku lihat ini sebagai kesempatan untuk melatih ketabahan, kesabaran, dan semangat keluarga yang kelak akan menjadi beban yang membantu bangsa kita. Ya benar, kalian harus berbakti dengan Denipon agar kalian bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Bukan hanya itu, mereka juga dilatih untuk patuh, disiplin, bertanggung jawab, dan juga diberi pendidikan militer yang ringan. Bukan hanya rakyat biasa, namun para kaum bangsawan maupun istri para nasionalis, seperti Nyi Hajar Dewantara dan Nyonya Siti Aminah. Tidak hanya kaum pemuda umum, para pelajar pun dilibatkan sepenuhnya. Jepang membentuk Kagutotai atau barisan pelajar. Mereka dilatih secara militer agar menjadi kuat, disiplin, dan siap membantu pertahanan Jepang. Namun, di mata para pendidik bangsa, latihan ini
sekaligus menjadi sarana menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kesadaran kebangsaan yang kelak akan menjadi kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Disiplin yang kalian lakukan sekarang akan menjadi dasar kekuatan untuk bangsa di masa depan. Jangan sampai semangat ini terbelenggu hanya untuk kepentingan semata. Kalian dilatih untuk menjadi tangguh, demi kemajuan bangsa sendiri. Kami siap berlatih sekeras mungkin. Kami siap mengikuti segala perintah. Dan kami siap melatih diri sekuat tenaga. Halo. Bagus sekali. Peganglah katana itu dengan baik dan benar. Jangan sampai gemetar sedikit pun. Tunjukkan bahwa kalian pembela dari Dai Nippon. Untuk semakin memperkuat kekuasaannya dan menanamkan semangat persaudaraan Asia untuk bangsa Asia, pemerintah Jepang membentuk Suishintai atau Badan Pendorong Semangat. Melalui organisasi ini, Jepang menyebut diri mereka sebagai saudara tua yang datang membebaskan. Pada awalnya, banyak rakyat percaya dan menaruh harapan besar. Namun, lama-kelamaan keraguan mulai merayap masuk ke dalam hati mereka. Saudara-saudara sekalian, semangat persaudaraan telah membawa harapan besar bagi kita yang telah lama mendambakan kebebasan. Namun, muncul satu pertanyaan besar. Benarkah Jepang sungguh akan membawa kita untuk mencapai kemerdekaan yang telah lama kita cita-citakan dan telah lama kita perjuangkan? Harapan itu memang ada dan patut kita jaga. Namun, kita tidak boleh tertipu semata-mata oleh kata-kata yang indah. Kita harus tetap waspada dan mengamati segala sekeliling dengan kepala dan mata sendiri. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jika benar Jepang mengaku sebagai saudara tua, harusnya mereka mendukung bangsa kita untuk berdiri tegak, bukan malah mengekang langkahnya. Kita menyambut ini, namun kita juga harus berpegang teguh pada luhur bagi bangsa kita ini. Jika benar mereka datang sebagai saudara tua ingin menolong, tapi mengapa hidup kita semakin lama semakin tertekan dan semakin sulit? Dulu kami percaya sepenuh hati, tapi sekarang keraguan telah tumbuh di dalam tubuh kami. Dai Nippon yang berperang untuk melepaskan segenap bangsa Asia dari perbudakan telah menyapu bersih kekuasaan Amerika, Inggris dan Belanda dari seluruh benua Asia. Ini bangsa Asia hidup dalam kemakmuran. Akan tetapi musuh masih terus melakukan serangan pembalasan mati-matian. Oleh karena itu Dai Nippon juga sedang berusaha giat mempersatukan segenap tenaga rakyat untuk menggagalkan usaha musuh. Sekali-kali tidak boleh diberi kesempatan kepada musuh untuk menjajah benua Asia kembali. Bangunlah bangsa Indonesia. Marilah kita berjuang bersama-sama Dai Nippon. Kalian akan mengikuti latihan militer. Ini adalah peta. Ilmu militer ini suatu hari nanti bisa kita gunakan untuk mempertahankan bangsa kita sendiri. Namun, berbeda dengan Heiho, mereka diperlakukan seperti bawahan. Rakyat tetap menjadi korban dimanapun posisinya.
Mulai hari ini, semua hasil panen wajib diserahkan kepada Jepang. Kalian harus berkorban demi kemenangan Jepang. Ini bukan pengorbanan, ini penindasan. Mereka menyuruh kita menanam jarak, bukan padi. Padahal rakyat butuh makanan. Cepat, kalian harus selesaikan hari ini juga. Aku sudah tidak kuat lagi. Dari pagi belum makan. Itu bukan urusanku. Kalian di sini untuk bekerja. Kita dipaksa untuk bekerja tanpa istirahat. Ini sangat tidak manusiawi. Banyak yang sakit, tapi banyak yang nggak kembali. Kita harus bertahan, kita tidak boleh menyerah dalam keadaan ini. Penderitaan ini harus menjadi alasan kita untuk merdeka. Benar. Jangan bicara di situ. Layan dia. Kenapa harus wanita diperlakukan seperti ini? Kami wanita memiliki harga diri. Kami yang memiliki perasaan. Kenapa mereka selalu melakukan hal kecil kepada wanita? Mereka begitu kejam. Cepat. Baik, Tuan. Dulu, kami percaya sepenuh hati. Kami mendengar dan meyakini bahwa Jepang khusus datang untuk membebaskan bangsa Asia dari para belenggu penjajah. Kami menaruh harapan setinggi langit. Namun kenyataannya semua sungguh terbalik. Rakyat makin lama makin menderita, kelaparan, raja rela, dipaksa kerja sama, sampai mati. Apakah ini yang namanya disebut persaudaraan? Semua janji Jepang yang mereka berikan kepada kita ternyata hanya janji palsu belaka, hanya topeng saja. Penjajahan yang mereka lakukan kepada kita lebih menindas, lebih kejam, dan lebih menyesakkan dibanding apa yang dilakukan Belanda terhadap kita. Mereka bukan mau membebaskan kita, tapi hanya mau menguasai kita secara sepenuhnya. Kepercayaan yang pernah kita kasih dengan sepenuh hati akhirnya lenyap tak tersisa. Sekarang kita tahu hanya ada satu kebenaran dan kemantapan, yaitu bahwa di dunia ini tidak ada bangsa lain yang mau memberikan kemerdekaan dengan sepenuh hati kepada bangsa lain. Kita harus memperjuangkan dan merebut bangsa ini dengan tangan kita sendiri. Mereka memanfaatkan kita, mereka memanfaatkan harapan kita, semata-mata hanya demi kekuasaan mereka. Tidak ragu lagi, kita harus berjuang sendiri demi negeri ini. Kita tidak bisa menanggung semua penderitaan ini, dan juga kita tidak bisa menunggu belas kasihan dari mereka. Saatnya kita bangkit untuk menentukan nasib negara ini. Benar, kita harus membuat pergerakan. Sudah cukup. Kita sudah terlalu lama merasakan penderitaan ini. Kita disiksa, hak kita diambil, dan kita dibayar tanpa upah. Sudah tidak bisa kita berada di sini lagi. Kita sudah terlalu lama diam. Sudah saatnya kita melawan dan bangkit. Mari kita rebut kembali hak, harga diri, dan semua hal yang telah mereka rampas. Agama dan keagamaan adalah satu kesatuan yang tidak akan pernah terpisahkan. Melawan penindas adalah kewajiban suci. Kita tidak takut dengan senjata mereka, karena kebenaran yang kita pegang adalah hal yang kuat. Kita tidak boleh terus dirampas Jepang, dirampas tenaga, dirampas nyawa,
dan dirampas segalanya. Kita harus melawan, meskipun kita harus bertumpahkan darah kita sendiri. Kita bertekad melawan, kita tidak akan menyerah, kita rela berkorban demi tanah air tercinta. Perlahan namun pasti, semua janji manis tentang persaudaraan, kebebasan, dan pertolongan yang diucapkan Jepang akhirnya terbukti hanyalah kata-kata kosong belaka. Rakyat mulai sadar sepenuhnya. Jepang ternyata tidak berbeda jauh, bahkan jauh lebih kejam dibandingkan Belanda. Kepercayaan yang dulu tumbuh begitu kokoh, kini lenyap tanpa bekas, digantikan oleh rasa kecewa yang mendalam dan kesadaran baru bahwa kemerdekaan tidak akan pernah diberikan oleh bangsa lain, melainkan harus direbut dengan usaha sendiri. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan kita. Memastikan kemerdekaan ini hasil perjuangan kita, bukan hadiah dari Jepang. Ini tentara Jepang, hantam, hantam, Mantap! Semua bentuk perlawanan rakyat sudah dimulai, baik dari kota maupun pedesaan. Rasa ingin bebas, kemenangan, kemerdekaan, dan semua rasa benci yang telah ditanamkan karena kekejian Jepang kini akan terbalaskan. Maraknya perlawanan rakyat di penjuru kota maupun pedesaan di seluruh wilayah Indonesia membuat Jepang semakin terpojok. Jepang yang sudah didorong mundur di Asia Timur Raya kini mengalami kelemahan karena perlawanan rakyat Indonesia yang semakin ketat. Hanya sebagian tentara Jepang yang ada di Indonesia untuk menahan perlawanan rakyat ini. Yang lain telah gugur di medan perang Asia Timur Raya. Jenderal Hitoshi Imamura yang mendengar hal ini pun mulai semakin resah karena sudah mengalami kekalahan di Asia Timur Raya dan harus menghadapi perlawanan rakyat Indonesia. Situasi perang semakin memburuk. Pasukan kita terdesak di berbagai wilayah. Kondisi terus berlanjut, Indonesia akan kehilangan kepercayaan kepada kita. Jika mereka memberontak, kita tidak akan bisa mengendalikan semuanya. Kita harus mengambil langkah. Kita beri mereka harapan. Harapan? Maksud Anda? Janji kemerdekaan. Setelah itu dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI pertama. Tujuan kita jadi merumuskan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Saya mengusulkan dasar negara harus berlandaskan dengan kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Bangsa ini harus berdiri di atas persatuan agar tidak terjadi perpecahan. Kita harus memastikan bahwa dasar negara ini bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita harus berangkat sebab kita tidak hanya mengurus negara, tapi juga individu. Saya
mengusulkan fondasi dalam dasar negara kita bernama Pancasila. Jadi 5 fondasi ini akan menjadi dasar negara kita yang bersatu, adil, dan juga berdaulat. Ini adalah arah bagi masa depan bangsa kita. Semua usulan harus dimakan saja. Oke, sudah berkumpul. Kita di sini untuk merumuskan dasar negara yang bisa menyatukan negara kita. Jika kita salah, bangsa ini bisa bubar sebelum merdeka. Kita harus mencari titik tengah. Tidak boleh ada yang ditinggalkan di sini. Benar, ini bukan cuma sekadar cuman tulisan doang. Ini mempertaruhkan bangsa kita di masa depan. Kita harus berhati-hati dalam setiap kata. Kita tidak hanya membutuhkan dasar negara, tapi juga undang-undang. Negara harus memiliki sistem yang jelas agar berjalan dengan baik. Nah, kita tidak boleh terburu-buru dan berhati-hati. Sebab ini untuk kemerdekaan kita. Kita tidak boleh lengah. Undang-undang dasar ini akan menjadi pedoman agar negara kita tidak kehilangan arah. Kita sedang membangun fondasi untuk masa depan bangsa. Dan fondasi itu harus dari kuat agar negara kita tak berdiri. Pada tanggal 6 Agustus 1945 menjadi titik kelam dalam sejarah bagi seluruh dunia, terutama bagi Jepang. Di pangkalan udara Tinian di Kepulauan Mariana, pasukan Amerika mulai mempersiapkan pesawat jenis B-29 Super Fortress untuk membawa bom atom yang diberi nama Little Boy dan Fat Man yang akan menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Sementara itu di Jepang, para warga Hiroshima tak menyadari bahwa hari ini, tanggal 6 Agustus 1945, menjadi hari yang paling mengerikan di Hiroshima. Di jam 8:15 saat semua para warga sibuk beraktivitas, mereka tak menyadari bahwa di langit Hiroshima, pesawat B-29 Super Fortress terbang dengan tenang yang sudah siap untuk meratakan Hiroshima dengan bom pertamanya yang disebut dengan nama Little Boy. It is an atomic bomb. The force from which the sun draws its power has been loosed against those who brought war to the Far East. Astaga, Hiroshima hancur dalam hanya sekejap. Nagasaki juga, pasti dampaknya sangat besar. Berarti Jepang benar-benar gak kalah. Bung, kau sudah dengar? Hiroshima lalu Nagasaki, 2 kota hancur. Benar, ini bukan serangan biasa. Ya, sepertinya Jepang sudah diambang kekalahan. Maka, artinya terjadi kekosongan. Dan itu berbahaya, Bung Karno. Sepertinya kita harus cepat mengambil tindakan. Benar, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Ya, kita harus mengambil tindakan dengan pemikiran yang matang. Ya, karena ini kita harus menentukan nasib bangsa kita sendiri. Menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang.
Apa ini? Siapa kau? Saya Soekarno. Kemerdekaan harus diproklamasikan sekarang. Tidak bisa. Kita harus berhati-hati. Ini menyangkut masa depan bangsa kita. Justru itu kita nggak boleh ragu. Kita butuh kepastian, bukan hanya keberanian. Sejarah tidak menunggu, Bung. Apa-apaan ini? Pada akhirnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dijemput dari Rengas Dengklok menuju ke rumah Maeda, tepatnya di Menteng, untuk mempersiapkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita harus menyusun kalimat yang tepat. Singkat, jelas, dan tegas. Kami, bangsa Indonesia, Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya akan mengikuti teks ini sekarang. Bendera merah putih sudah siap. proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 11 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ternyata perjuangan kita sampai tidak sia-sia. Ini bukan mimpi. Kita harus menjaganya untuk generasi berikutnya. Dengan keberanian, dengan persatuan, Dengan pengorbanan Indonesia Merdeka!